bekerja, influencer itu bekerja segala macam. Dan di masa-masa itu lu ngelihat influencer punya duit yang banyak sekali, tapi mereka harus langganan psikolog, psikiater, harus tidur dengan obat penenang dan lain sebagainya gitu. Dan beberapa dari mereka kan di masa itu mereka masih muda, masih gampang untuk curhat segala macam. Itu gue pelajarin kayak oh iya, banyak orang yang konten kreator zaman dulu yang potensinya besar sekali, yang bahkan mungkin impactnya bisa besar sekali, akhirnya harus berhenti atau gugur atau apa, karena hal-hal seperti ini sebenarnya. Karena 1-2 kesalahan dia nggak bisa comeback dan dia ngerasa oke, dunia ini udah nggak ada tempat nih buat gue, atau semua orang bakal nggak suka nih sama gue. Akhirnya larut dalam kehancuran kayak gitu. Nah itu yang orang nggak, dan itu resiko yang selalu dihadapi semua pesohor ya, semua orang yang punya follower yang banyak, subscriber yang banyak. Dan itu yang dari awal gue rasa, wah kalau momennya kayak gini, ini agak sulit nih, tindakan apa yang harus dilakukan. Dan ketika itu terjadi, karena kita udah tahu, kita udah bersiap, ya udah balikin lagi aja gitu kehidupan lu sebenarnya ya, orang-orang yang lu temuin, orang-orang yang lu ngobrol, orang-orang yang bercanda malu, orang-orang di rumah dan lain sebagainya. Jangan dipikirin orang-orang yang bahkan nggak kenal lu, nggak tahu siapa ya itu, kalau nggak suka ya blok aja sih. Gue tuh pernah juga gitu tuh, ada akun anon gitu kan, nyepam gue blok, cepu dia, ngadu dia ke semua orang, gue di blok nih, gue jadi makin rame, setiap orang masuk gue blok lagi, terus capek sendiri kan. Wah nggak stoik lu berarti, masa di blok? Ya nggak apa-apa sih, nggak dibilang nggak stoik. Tapi kan terserah lu mau ngomong apa, tapi nggak usah nyampah di sosmed gue, udah gitu. Bang, aku pengen belajar sih. Mungkin ini dari aku pribadi juga sih, pertanyaannya kayak gimana cara lu bisa sampai di titik yang, atau mungkin itu buat content creator atau siapapun lah ya di sosial media kali ya, mungkin ya, kayak gimana caranya lu akhirnya berdamai dengan ya udah nggak apa gue disalahpahami gitu. Contohnya kemarin gue kan menanti, gue kasih pengumuman kan kalau misalnya gue tutup gitu karena gue ditipu sama orang gitu kan, 38M dan sebagainya. Cuma waktu itu gue gak expect itu media-media bakal repost kan. Media-media repost tapi headline tuh aneh-aneh gitu. Ada yang bilang kayak, oh Jerome bangkrut karena rugi 38 miliar. Itu kan beda. Itu jadi hal yang beda kan. Ditipu sama rugi 38 miliar gitu. Itu beda lah. Itu beda kan.